semuanya. Jadi pada ketemu di ini oleh ibu pengembangan pribadi dengan bunyi itu dia menyiapkan 2 kemudian mendeskripsikan tersebut berdasarkan gambarnya. Sebelum kita mendeskripsikan gambar disediakan, saya kenalkan nama-nama anggota 2. Yang pertama, Maria Serena Jo, saya sendiri moderator. Yang kedua, tiga Unda Tonis, ini Ropan, sama Maria Toan, yang keenam dan 7 Leki. Baik, kita langsung saja mendeskripsikan kesempatan pada saya undang-undang mendeskripsikan jadi adalah usia dari dan rumah juga kebutuhannya atas kesehatan Tuhan akan yang diganti rumah kecil dibeli dapat jadi yang gambar kedua itu sawah. Jadi sawah adalah tanah yang harus dalam untuk irigasi dari mata air, sungai atau air. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Untuk lanjut, persilakan. Terima kasih Tuhan kesempatan akan mendengarkan atau mendiskusikan materi tentang nelayan. Yang pertama adalah seorang atau sekelompok yang bekerja menangkap ikan atau hewan yang hidup di perairan khusus. Sebelah rumah dia seorang nelayan menceritakan bahwasanya ia membawa jala untuk ikan. Ia menggantungkan pada atau laut lainnya yang didapat bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari. Dan ketika ia sampai ke laut, ia dan nelayan yang lain terlebih dahulu mencari tahu cuaca buruk atau tidak. Kalau misalnya buruk, maka mereka tidak akan pergi untuk berlaut. Dan kalau misalnya cuaca baik, pasti mereka akan pergi ke laut untuk mencari ikan-ikan. Yang kedua yaitu anak-anak. Masa anak-anak adalah masa paling menyenangkan bagi saya. Di mana di kalangan itu saya senang bermain dengan teman-teman di lingkungan sekitar. Pada waktu masih anak-anak, penuh dengan kepolosan, keceriaan, dan tidak ada beban atau masalah dan lain-lain. Zaman dahulu tidak ada mengenal video game,
mobilan, mobil dan kan pikirkan oleh kami zaman dahulu. Dan dulu bermain menggunakan kreativitas sendiri untuk menjadi mainan yang unik lain dan yang solid dengan banyak teman seperti petak umpet, lompat tali, menggunakan gelang, dan masih banyak lagi. Tetapi kebanyakan teman sekarang mereka senang main daripada main bersama teman-teman yang berada di sekitar. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Kak Agnes. Untuk gambar berikutnya saya persilakan kepada Kak Fridolina. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang gambar sapi dan buah mengkudu. Yang pertama, gambar sapi. Sapi itu merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan yang memiliki kaki 4. Di kampung saya, sapi itu biasanya digunakan untuk belis, dan sapi juga biasanya dibunuh untuk dijual dan dagingnya itu untuk menghasilkan uang. Bukan hanya dagingnya, kulitnya juga dijual untuk mendapatkan uang. Dan bukan juga daging dan kulitnya saja, tetapi susu sapi itu diperes untuk dijual. Dan di kampung saya, biasanya kulit sapi itu dimanfaatkan sebagai kenal dan tapi dulu sekarang sering dimanfaatkan untuk untuk membajak, sehingga itu sangat bermanfaat orang-orang di kampung saya, dan hanya orang di saya, tetapi bermanfaat juga bagi kehidupan manusia. Yang kedua, tentang buah mengkudu. Buah mengkudu berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Buah ini cukup populer dikonsumsikan sebagai obat herbal dan suplemen. Di dalam buah mengkudu mengandung beragam nutrisi, yaitu karbohidrat. Buah mengkudu berbentuk bulat atau bulat panjang dengan ujung makin kecil dan tumpul, berbenjol-benjol, dan memiliki mata seperti buah nanas. Pada saat masih muda, buah berwarna hijau, semakin tua semakin kuning atau putih, dan setelah matang menjadi warna kecoklatan lembek dan bau. Buah mengkudu juga bisa dijadikan sebagai obat untuk segala penyakit. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Fridolina Tuan. Untuk gambar selanjutnya saya persilakan kepada Kak Jenny. Terima kasih. Sekolah. Pertama, pohon mangga. Pohon mangga adalah salah satu pohon banyak disukai masyarakat, tetapi untuk menanamnya masih membutuhkan waktu yang panjang. Pohon mangga yang menghasilkan buah yang enak. Pohon mangga ini juga menjadi pengalaman saya. Waktu masih kecil, saya bersama teman-teman saya mengambil mangga untuk makan bersama. Oleh karena itu, melambangkan pengalaman yang tidak bisa saya lupakan sampai saat ini. Dan bisa menjadi kekompakan dalam kelompok kami. Yang kedua, sekolah. Sekolah itu adalah salah satu tempat di mana murid dan guru bertujuan untuk mengasah ilmu. Sekolah juga sangat menyenangkan bagi saya, baik guru-gurunya, sekolahnya,
teman sekolah. Karena itu menanamkan wawasan untuk saya bila saya meluangkan waktu untuk ingin kembali ke masa sekolah tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Jenny. Selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Serlin. Perkenalkan saya Milani Nurhayati akan mendeskripsikan dua gambar yang telah dipaparkan. Gambar pertama pantai. Baik, pengalaman saya pada suasana pantai itu, pantai merupakan salah satu tempat wisata dan tempat favorit saya untuk refreshing. Jikalau saya merasa banyak masalah dan banyaknya pikiran. Jadi ketika saya mengalami hal tersebut, saya akan pergi ke pantai daripada pergi ke kafe untuk dan nongkrong dengan teman-teman. Saya memilih untuk lebih ke pantai karena di pantai itu saya merasakan lebih tenang, pikiran dan hati saya juga jadi lebih tenang, sehingga masalah yang saya hadapi itu dapat teratasi dengan karena pikiran saya sudah tenang gitu. Arti dari pantai bagi saya, pantai itu dapat menyelamatkan saya dari stres yang saya alami. Yang kedua, saya dari itu SMA, semua hal yang jujur waktu itu saya memang iri terhadap tapi saya tidak memaksa orang tua saya untuk saya masuk SMA baru HP, walaupun HP kakak saya senang jika saya dari biasa tabungan saya yang saya sekarang bagus teman di HP ini akan saya proses dan saya sampai semester 3 ini. Dan kalau HP saya rusak, saya sangat menjaga sekali HP saya karena kalau HP saya rusak, mama saya tidak dapat membelikan gantinya karena mama saya harus membiayai hidup kami dan mama saya juga tulang punggung di keluarga karena ayah saya sudah meninggal sejak waktu kami kecil. Nah, dari hal kecil ini saya dapat belajar bahwa kita hidup itu harus sesuai dengan kebutuhan kita, dengan kita. Teman-teman yang masih lengkap dan memiliki barang-barang yang bagus, jangan lupa selalu bersyukur. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kami. Sekarang kita lanjut kita berikan kesempatan untuk Kak Alex. Mungkin Kak Alex ada kendala jadi bisa ikut pada malam hari ini. Saya saja gambar yang berikutnya sendiri. Di gambar ada gambar buku dengan gambar permainan tali. Untuk gambar pertama yaitu gambar buku. Menurut pengalaman itu merupakan kumpulan kertas satu. Di dalam buku ini tulisan gambar. Seperti kita tahu banyak kalau buku itu merupakan jendela dunia. Dengan buku kan kita baca karya ilmiah, wawasan kita. Jadi buku itu seperti buku pelajaran, buku tulis dan sebagainya gitu. Untuk gambar yang itu permainan lompat tali. Kalau untuk permainan lompat tali itu jujur kalau saya memang dari kampung,
di sana di kampung saya itu kalau permainan lompat tali itu merupakan permainan tradisi yang sering dimainkan oleh anak-anak laki-laki atau perempuan, tapi dominannya itu perempuan lebih banyak ini permainan lompat tali. Permainan itu kami gunakan karet gelang yang warna-warni yang biasa jual di kios yang harganya 1 ikat 1.000 itu kami beli, terus kami kepang diikat menjadi satu, jadi tali begitu yang panjang, nanti baru dipegang 2 orang baru dimainkan. Ada yang lompat begitu. Kalau untuk permainan lompat tali itu kayak 1 orang lompat, tali dari itu terus tenggang dan seterusnya. Sekian dari saya. Terima kasih untuk diri saya sendiri karena sudah menjelaskan, mendiskusikan tentang gambar tersebut, dan sudah mendiskusikan semua diskusi ini untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kelompok malam ini. Selamat malam.